Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB. IPB Talk kali ini kita akan membahas pemuda yang sempat meramaikan publik karena dinotis oleh mantan Menteri Kelautan Ibu Susi Pujiastuti. Dikabarkan pemuda asal Wonogiri ini mendedikasikan hidupnya untuk meneliti ikan di Indonesia. Siapakah dia? Bersama saya Ainovianti, ini dia IPB Talk. Berawal dari ketertarikannya sejak kecil pada buku ensiklopedia ikan di dunia, hingga melanjutkan pendidikannya di Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Ditambah keresahan tentang kisah hilangnya ikan Barbonimus platysoma dari abad ke-18 sampai sekarang. Semakin membuatnya yakin bahwa ikan-ikan di Indonesia memerlukan perhatian dan prioritas agar bisa lestari. Hingga saat ini, Rico Jericho bersama tim sudah mengidentifikasi lebih dari 75 spesies ikan melalui proyek IKTIS. Setelah membuat ramai di media sosial karena cuitan pada sosial medianya Ibu Susi Pujiastuti terkait hidupnya yang didedikasikan untuk teliti ikan di Indonesia. Sudah boleh diceritain gak sih Mas, gimana nih awalnya sampai kamu bisa fokus pada bidang ini? Jadi untuk fokus di ikan sih sebenarnya dari kecil gitu ya, udah mulai ada kecintaan untuk ikan gitu. Dan untuk fokus yang benar-benar fokus itu dimulai dari tahap kuliah gitu di S1. Dan pada saat waktu S1, waktu skripsi dan yang lain-lain, itu saya iseng-iseng gitu, sebelum skripsi saya iseng-iseng melakukan penelitian dan mengirimkan hasil penelitian itu ke berbagai event. Salah satunya adalah di World Lake Conference pada tahun 2016 dahulu di Bali. Dan saya diterima di situ dan presentasi di situ juga. Dan sejak itu saya menetapkan jika saya harus fokus ke spesies akuatik invasif. Salah satunya adalah fokus di ikan-ikan. Nah, dari semenjak itu saya melakukan penelitian S1 yaitu skripsi tentang sejarah dan analisis risiko ikan spesies asing di Waduk Gajah Mungkur. Kemudian saya dari situ dilibatkan oleh banyak sekali peneliti tentang penelitian spesies akuatik invasif. Itu penelitian dilibatkan dari berbagai macam kolega, pembimbing, sampai ke peneliti-peneliti lain. Dan semenjak dari itu juga saya melakukan mengerjakan proyek tersendiri untuk mendokumentasikan dan meneliti ikan-ikan spesies asing yang ada di Indonesia. Berarti kan bisa dikatakan nih, setelah menjalani studi inilah Mas memiliki keresahan terhadap kondisi perikanan di Indonesia. Tapi bisa dijelasin nggak sih sebenarnya sebesar apa keresahan yang dialami oleh seorang Rico Jericho? Jadi keresahan saya ini cukup besar, dibilang cukup besar gitu. Karena kenapa? Karena fase spesies akuatik yang ada di Indonesia ini sudah masuk ke tahap lampu peringatan yang paling besar gitu, lampu merah gitu. Karena mulai dari polusi habitatnya sendiri, seperti Sungai mana sih yang tidak terpolusi pada saat ini gitu. Mulai dari habitatnya sendiri sudah mengalami kerusakan, penangkapan yang berlebih, dan sekarang sudah ditambah oleh spesies invasif ini. Dan spesies invasif dapat memberikan kerugian yang sangat-sangat besar gitu, dapat memusnahkan spesies asli yang ada di Indonesia. Dan itu yang menjadi keresahan saya gitu, karena tidak banyak orang yang fokusnya di situ dan juga semacam dilupakan gitu, dan ini juga harus segera ditangani. Baik, dari sekian banyak penelitian yang dilakukan, ada gak sih yang menunjukkan bahwa ini merupakan permasalahan yang cukup besar dan perlu segera mendapat penanganan? Jadi dari tahun 2018 saya dilibatkan dalam penelitian tentang wabah lobster air tawar atau crayfish plague. Jadi crayfish plague ini dapat memberikan dampak yang luar biasa besar kepada vertebrata akuatik seperti udang-udangan, lobster air tawar, dan kepiting asli di Indonesia gitu. Dan ini sudah ada di Indonesia dan sudah memberikan dampak yang nyata gitu untuk vertebrata asli yang ada di Indonesia. Dan kalau tidak segera ditangani, ini dapat memberikan kepunahan gitu, kepunahan dari spesies-spesies asli yang ada di Indonesia. Dan untuk dari sisi ikan, ada potensi keinvasifan dari ikan sapu-sapu atau Pterygoplichtis pardalis dan Disjunctivus dan yang lain-lain.
Dan ini sudah diprediksi pada tahun 2020, diprediksi dalam salah satu penelitian kami, yaitu sudah ada di Indonesia dan dapat memberikan dampak yang luar biasa buruk gitu. Jadi ikan ini memangsa telur-telur ikan asli dan bahkan bisa mengganggu kualitas air yang ada di sana dan bahkan bisa mengubah morfologi sungai. Dan ini sangat-sangat membahayakan untuk kedepannya gitu. Jadi ini sudah sangat berbahaya untuk biota spesies asli di Indonesia. Lalu kira-kira penanganan seperti apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat? Jadi penanganannya bisa dilakukan secara masif gitu. Salah satunya adalah dari pemerintah bisa melakukan eradikasi atau mengontrol populasi yang sudah ada di perairan umum. Jadi spesies invasif yang ada di perairan umum bisa langsung dikontrol populasinya. Dan itu bisa sangat vital karena seperti ikan lohan yang sudah ada di sistem Danau Malili itu sudah memberikan dampak yang luar biasa dan harus segera ditangani gitu. Belum lagi kasus invasi ikan red devil yang ada di Papua dan juga ikan-ikan yang ada di Jawa. Dan dari situ pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup itu seharusnya sudah melakukan manajemen spesies invasif, salah satunya adalah eradikasi. Dan untuk masyarakat luas bisa mencegahnya dengan tidak melepaskan ikan spesies asing ke perairan umum. Dari sekian banyak penelitian yang sudah dijalani, ada nggak sih penelitian yang paling berkesan? Jadi penelitian yang paling berkesan sampai saat ini adalah penelitian Arapaima gigas yang pada tahun 2018 dahulu saya lakukan di Sungai Berantas gitu. Karena ikan ini seharusnya tidak ada di Sungai Berantas dan tahu-tahu dilepaskan di situ. Dan dari sana salah satu list dalam bucket list saya adalah meneliti ikan-ikan raksasa, dan itu adalah menjadi alasan kenapa ini menjadi kesan yang paling berkesan untuk saya gitu. Bukan hanya itu, karena di sana saya juga nekat untuk mengawetkan tulang Arapaima, salah satunya adalah tengkorak Arapaima yang membutuhkan waktu 6 bulan dalam pengerjaan dari khususnya untuk pembusukan dahulu, terus juga baru 6 bulan dalam penyusunan puzzle dan yang lain-lain. Dari sekian banyak penelitian yang sudah dijalani, apa sih yang ingin Riko sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Jadi yang ingin saya sampaikan dari hati saya terdalam adalah agar masyarakat Indonesia bisa mengenali spesies asli yang ada di Indonesia gitu. Karena spesies asli ini menjadi identitas dari keanekaragaman hayati dari negara kita. Dan kalau kita tidak mengenal spesies asli itu sendiri, maka kita sama saja kehilangan identitas kita sebagai negara dengan biodiversitas yang unik di Indonesia. Berawal dari ketertarikannya pada ikan, kemudian melanjutkan pada bidang pendidikan yang sama, hingga mendedikasikan dirinya untuk meneliti ikan di Indonesia. Itulah seorang Riko Jeriko. Terima kasih banyak Riko sudah berbagi cerita pada episode IPB Talk kali ini, dan kita doakan semoga penelitian ke depannya semakin lancar dan tentunya masyarakat bisa semakin aware dengan kondisi ikan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas undangannya, dan semoga dari invitasi ini semakin banyak manusia dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjadi lebih mengenal spesies asli dan spesies asing yang ada di Indonesia. Dan semoga lebih banyak alumni IPB yang bisa menginspirasi dan memberikan dampak positif ke dunia. Terima kasih. Terima kasih Sobat IPB telah menyaksikan IPB Talk kali ini. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Ayu Novianti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.